Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan, maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena tidak gampang seseorang dapat membangun relasi dengan Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di terang yang tak terhampiri, dan yang telah menyatakan melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak gampang, saudara. Dengan mudah orang bisa mengaku percaya bahwa Dia adalah Tuhan, tapi tidak mudah untuk bisa membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan. Maka yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh adalah, yang paling pertama itu adalah kesucian hidup. Sebab tidak seorang pun dapat memandang Bapa atau dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian hidup. Kesucian atau kekudusan hidup bukan hanya menyangkut moral umum, tapi dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, yang tidak tercemari oleh apapun. Sebab Allah menyelidiki setiap hati manusia. Allah menyelidiki setiap batin manusia. Jadi kita harus benar-benar bersih luar dalam. Dahulu kita, saudara, merupakan orang-orang yang rusak. Tetapi Tuhan mau mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Tentu jangan lagi kita melakukan dosa. Sekecil apapun dosa itu, saudara, jangan kita lakukan. Kita melihat konten saja yang jorok di gadget kita itu sudah terganggu jiwa kita. Ini khususnya bagi orang yang sungguh-sungguh mau membangun relasi yang harmonis dengan Allah. Dia akan terus berjuang untuk hidup suci, sesuci-suci mungkin dalam segala hal. Dari apa yang dia lihat, yang dia percakapkan, dan yang dia pikirkan, itu benar-benar dia akan menjaga sesuci-suci mungkin, saudara. Dulu saya termasuk orang yang tidak percaya apakah kita bisa suci. Tapi sekarang saya menjadi orang yang percaya bahwa kesucian itu bisa kita raih, bisa kita miliki. Tidak mungkin Tuhan bisa berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1:16, lalu kata suci atau kudus itu lalu seseorang tidak bisa lakukan. Menjadi masalah adalah kita tidak serius. Tidak serius, saudara. Kalau seseorang berdiri di hadapan pengadilan Allah, lalu melihat kesucian Allah, baru di situ dia menyadari bahwa ternyata kesucian itu benar-benar nyata. Nyata, saudara. Karena tidak ada sesuatu yang najis yang akan masuk di kerajaan Allah. Tidak ada sesuatu yang najis, yang kotor, yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang benar-benar bersih
Siapakah yang dapat datang ke gunung Allah atau naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya, suci hatinya. Loh, Tuhan Yesus sudah memperagakan itu. Dan kita bisa mencontoh dia. Murid-murid Tuhan Yesus juga telah mencontoh. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jangan saudara tidak percaya. Jadi salah satu yang harus kita perjuangkan untuk membangun relasi dengan Allah yang paling pertama itu adalah kesucian hidup. Tidak mungkin seseorang bisa berjalan dengan Tuhan kalau dia tidak hidup suci. Tidak mungkin. Yang kedua adalah jangan memiliki kesenangan selain Tuhan. Jangan memiliki kesenangan selain Tuhan. Nah, ini memang berat, saudara. Kenapa? Karena irama jiwa kita pada umumnya sudah terikat dengan hiburan, tontonan, uang, harta, kebanggaan, kehormatan, senang dipuji, dan lain sebagainya. Maka sulit menjadikan Tuhan itu sebagai kesenangan kita. Karena irama jiwa kita sudah rusak. Dan menjadikan dia sebagai kesenangan kita atau kebahagiaan satu-satunya sulit dan sukar. Kita tidak cukup menjadi orang yang baik-baik saja. Oh, ada banyak orang baik. Ada banyak agama yang mengajarkan standar kebaikan. Tapi tidak bisa membangun relasi dengan Allah. Mencintai Tuhan tidak bisa. Karena kita dirancang oleh Allah itu, saudara, supaya bisa kerek dengan Tuhan, bisa membangun relasi yang harmonis, menjadi sepasang kekasih, mempelai, saudara. Hubungan yang erat antara bapak dan anak. Bukan hanya sekedar pencipta dan yang diciptakan, tapi membangun relasi yang harmonis dengan Bapa. Ini yang mestinya kita perjuangkan. Kalau hanya sekedar baik, banyak juga orang baik loh. Kalau dalam rumah tangga ya, kalau pasangan suami istri tidak memiliki relasi dengan benar, ya suami bisa menafkahi istri. Dia bisa baik, dia tidak menyentuh dia tidak kejam, tapi tidak kerek. Istrinya tidak bisa merasakan cintanya, demikian pula suaminya juga tidak bisa merasakan cintanya, tapi baik. Nah, setan itu bijak itu setan, hikmatnya luar biasa. Bagaimana membawa orang itu hanya sampai standar baik saja. Tapi jangan kerek dengan Tuhan. Belajar kepada Daud, bagaimana Daud membangun relasi dengan Bapa. Itu luar biasa. Bagaimana anaknya, Tuhan Yesus Kristus membangun relasi dengan Bapa. Kalau dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bahwa itu hubungannya harmonis loh. Nah, kita mesti begitu. Kita sendiri yang harus berjuang menciptakan hubungan yang erat itu. Melalui apa? Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Punya waktu dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, saudara. Jangan cuma duduk
bangku gereja, di kursi gereja hari Minggu. Setelah itu saudara tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Beda loh duduk di kursi atau di bangku gereja seminggu sekali dengan saudara duduk di kaki Tuhan setiap hari, punya waktu dengan Tuhan. Itu beda kelasnya. Orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah setiap hari itu, perasaan Tuhan itu akan mengalir. Mengalir dengan sendirinya. Dan itu akan terekspresi melalui tindakan nyata, melihat jiwa-jiwa. Sekalipun jiwa itu rusak, buruk, merugikan, saudara, dia akan memandang dengan belas kasihan. Nah, kecuali orang itu ya tidak mau berubah, bahkan mau menyerang kita, ya sudah, kita tidak usah membalas, ya kita tinggalkan, lepaskan saja. Akan mengalir, saudara. Seperti Tuhan Yesus punya belas kasihan ketika dia melakukan pelayanan, melihat ada orang buta, ada orang lumpuh, ada yang kena penyakit kusta, ada yang kerasukan setan, ada melihat perempuan yang mau dirajam dengan batu, perempuan yang ada di sumur Yakub yang hanya mengejar air dari dunia, melihat perempuan pelacur. Cara pandangnya berubah dengan belas kasihan, saudara. Banyak orang punya karunia tapi tidak punya belas kasihan. Nah, itu setan bisa menipu itu. Dia bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, menceritakan orang buta itu, tapi tidak punya belas kasihan. Ini yang paling penting, saudaraku. Jadi jangan memiliki kesenangan yang lain kecuali Tuhan kesenangan kita. Jangan lagi ya saudara terjebak dengan hal-hal yang saya kemukakan tadi, entah gila hormat. Boleh kita dihormati, jangan gila pujian. Boleh kita dipuji orang, tapi tidak boleh terikat. Dan yang ketiga adalah bulatkan hati, percaya bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup. Supaya kita tidak gampang berbuat salah atau berbuat dosa, taruh Tuhan di depan mata. Taruh Tuhan di depan mata. Supaya dimanapun kita berada, kita tidak berbuat dosa dan melukai perasaannya lagi. Ayo, saya terus mengajak saudara sekalian, bangunlah relasi dengan Tuhan secara harmonis. Selagi kita masih punya kesempatan, ya, hidup di bumi ini, supaya ketika kita menghadap Tuhan di pengadilannya, kita tidak takut karena kita sudah membangun relasi dengan Allah sejak kita di bumi. Orang yang tidak membangun relasi dengan Allah saat di pengadilan akan ketar-ketir, takut, cemas, ya. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.